Sejumlah kepala daerah dari PDIP belum bergabung dalam retret kepala daerah di Magelang menyusul instruksi Ketua Umum Megawati untuk menunda ikut retret. Mendak RI Tito Karnavian mengatakan kepala daerah setelah terpilih harus bertanggung jawab ke rakyat bukan ke partai politik. 450 kepala daerah yang baru dilantik menjalani rangkaian kegiatan pembekalan atau retret hari kedua di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah kemarin. Namun, belum semua kepala daerah yang dilantik Presiden Prabowo Kamis lalu mengikuti retret di Magelang. Kepala daerah, kader PDIP seperti Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Bali Wayan Koster belum bergabung. Saat ini, para kepala daerah kader PDIP itu sudah berada di sekitar kota Magelang. Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengeluarkan instruksi agar kepala daerah dari PDIP menunda keikutsertaan dalam retret, menyusul penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Tadi tetap disarankan untuk tetap bertahan standby di Magelang ketika ada perintah untuk mengikuti bergabung dengan peserta retreat kepala daerah yang sekarang sedang berlangsung, maka kami bisa langsung seketika saat itu juga bisa bergabung. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan retret menjadi sarana bagi kepala daerah untuk saling berkolaborasi dan bersinergi bagi pembangunan daerah ke depan. Tito juga mengingatkan tanggung jawab kepala daerah adalah kepada rakyat, bukan kepada partai. Kegiatan orientasi kepala daerah ini sangat penting. Bukan kepentingan pusat, kepentingan daerah itu sendiri. Supaya rekan-rekan kepala daerah ini memiliki bekal yang cukup sebelum 5 tahun nanti melangkah. Kalau yang nggak mengambil bagian, ya rugi sendiri. Nanti mereka kehilangan momentum untuk bisa mendapatkan teman baru, mengenal para menteri, ya, dan juga kenal dengan gubernur misalnya, ya, kehilangan momentum itu. Yang nanti ya setelah itu mereka harus cari sendiri jalur mungkin untuk kenal. Kita harapkan karena kepala daerah kan dia dipilih oleh rakyat dan dia harus bertanggung jawabkan kepada rakyat kembali. Partai kan hanya kendaraan mereka untuk bisa ikut dalam pemilihan. Ketika dia terpilih, dia tanggung jawabnya lagi nomor satu bukan kepada partainya, tapi nomor satunya tanggung jawabnya kepada rakyat yang memilihnya dia nanti. Sejumlah kepala daerah mengaku antusias mengikuti retret hari kedua kemarin. Semuanya excited. Yang paling excited kan disampaikan sama Pak Menteri kemarin, kita boleh tektok ya, boleh tanya jawab gitu yang buat nanti pasti lebih seru dalam pemberian materi. Sudah bisa bersosialisasi dengan teman-teman para gubernur, para bupati daerah lain dengan mencarikan menukar informasi, problem solving di wilayahnya masing-masing dengan bersendak gurau. Retret kepala daerah di Magelang akan berlangsung selama sepekan hingga 28 Februari mendatang. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan juga akan hadir di acara pembekalan kepala daerah ini. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi terkini soal retret kepala daerah yang digelar oleh Mendagri Tito Karnavian, kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Vida Alatas dan juru kamera Sunandar di Magelang, Jawa Tengah. Vida, apa saja agenda hari ini dan apa poin utama di paparan hari ketiga? Ya, Saudara, ini adalah hari ketiga dari kemudian retret daerah atau retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah. Dan tadi baru saja para kepala daerah ini telah kemudian melaksanakan apel pagi hari ketiga. Dan agenda selanjutnya ini adalah para kepala daerah akan beribadah dari mulai pukul 7.30 hingga pukul 10 nanti. Sebelum nantinya pemaparan ini kembali akan diberikan di hari ketiga. Di antaranya ini adalah pemaparan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia yang dijadwalkan untuk dilakukan pada pukul 19.00. Kami sudah bersama dengan salah satu peserta retret kepala daerah, ada Pak Munafri, Wali Kota Makassar. Di sini kita akan berbincang bagaimana kemudian ini sudah hari ketiga, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya fresh sekali, semangat sekali. Bagaimana Pak hari ketiga ini? Materi apa saja yang sudah kemudian didapatkan dari para pemateri? Ya, tentu retret ini menjadi sebuah pengalaman yang sangat baik buat kita
saling berkenalan dengan kepala daerah dari seluruh Indonesia, dan materi yang diberikan juga merupakan materi yang memang kita butuhkan. Hari ini setelah kemarin mendapatkan pengarahan yang sangat detail dari Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, lalu materi-materi dari Lemhanas, dan yang sebentar malam salah satu yang menjadi favorit adalah hadirnya Menteri Keuangan yang akan memberikan seperti apa struktur keuangan negara kita dan bagaimana kita merespon di seluruh wilayah di Indonesia ini seperti itu. Dan kita lihat kebersamaan ini menjadi sangat luar biasa di tempat ini. Sudah kenal sama siapa saja Kak Pak, dan sudah mingle sama gubernur dan juga wali kota dan juga bupati lain di provinsi yang sama? Ya, semuanya hampir dia. Yang paling dekat adalah yang di kamar kita kan, di satu tenda. Saya itu bersama dengan Bupati Flores Timur, Bupati Murung Raya dari Kalimantan Tengah, dan di Peleton juga berbeda-beda. Ada dari Bandung, dari Kendari, pokoknya ya membaur lah. Di kelas juga berbeda lagi gitu kan. Jadi memang menurut saya ini merupakan sebuah terobosan yang sangat baik untuk menyatukan visi kepala daerah dan bagaimana kita menyatukan apa yang menjadi harapan Presiden dan pemerintah pusat sehingga ini bisa landing dengan baik di daerah. Selain tadi komunikasi-komunikasi yang bersifat personal, apalagi Pak komunikasi yang dilakukan terkait mungkin pembangunan daerah, sudah ada komunikasi seperti apa sejauh ini? Ya, ada beberapa yang kita perlu bicarakan seperti daerah-daerah yang sekarang menjadi hype dengan tambang-tambang yang ada di sekitar wilayah Sulawesi Selatan atau Kota Makassar, karena hampir sebagian warga Makassar pergi mencari kehidupan di tempat itu. Nah, inilah yang harus kita bicarakan secara bersama-sama sehingga tidak menjadi pekerja yang asal semrautan, tapi pekerja yang terdata, yang mampu kita data kalau terjadi apa-apa, kita tahu bahwa ada warga kita yang ada di sana, seperti apa progresnya. Nah, ini yang harus kita jaga. Kita komunikasikan dengan kepala daerah itu. Terima kasih banyak Pak Munafri atas waktunya bersama kami di Kompas TV. Sehat selalu Pak, semangat, masih ada beberapa hari ke depan. Siap. Sehat selalu, semangat selalu, dan tentunya tadi materi dari Menku Sri Mulyani ya Pak ya, semoga dapat diberikan. Ya, itu tadi saudara, bagaimana kemudian para kepala daerah yang pada beberapa hari ke depan ini masih akan mengikuti atau menjalani retret kepala daerah. Ini sudah banyak hal begitu ya yang didapatkan, dan tentunya setelah ini materi yang paling ditunggu adalah materi dari Menteri Keuangan terkait dengan kebijakan ekonomi negara dan juga pertumbuhan ekonomi. Dan kalau hingga saat ini saudara, ini masih ada 47 orang kepala daerah yang memang belum bisa hadir tanpa keterangan. Tapi tentunya ada 450 kepala daerah yang dengan semangat ini masih terus kemudian mengikuti retret kepala daerah 2025, di mana bahkan 19 diantaranya ini harus mengenakan gelang khusus untuk penandakan karena memang secara kesehatan ini tidak begitu baik, tapi mereka tetap semangat untuk mengikuti retret hari ini. Dan kalau di sini, saudara, Astri dan juga saudara, retret yang dilakukan ini masih akan terus berlangsung. Selain tadi Menteri Keuangan, esok hari ini juga sejumlah menteri akan hadir untuk memberikan materi, dan di 2 hari terakhir yakni di tanggal 27 dan 28 Presiden Prabowo Subianto ini juga akan hadir di Akmil Kota Magelang, Jawa Tengah untuk kemudian melakukan malam keakraban bersama dan juga nantinya akan memberikan materi atau pemaparan secara langsung kepada seluruh kepala daerah, baik itu gubernur ataupun wali kota dan juga bupati. Dan Astri dan juga saudara, retret kepala daerah kali ini atau tahun 2025 ini memang merupakan program rutin yang berbasis orientasi pada kepala daerah yang telah dilantik setelah pilkada serentak. Dan ini memang merupakan program rutin di mana merupakan amanah dari Undang-Undang tahun 2014 terkait pembinaan dan juga pengawasan serta peningkatan kapasitas aparatur negara begitu ya. Dan harapannya tentunya setelah retret ini berjalan, komunikasi antar daerah untuk kemudian penguatan pembangunan nasional ini dapat terjalin dengan baik karena antar daerah ini sudah saling mengenal, dan juga nanti diharapkan dapat mengisi kekosongan-kekosongan baik itu ekonomi ataupun kebudayaan antar daerah yang bisa dikomunikasikan setelah retret ini selesai dilangsungkan. Astrid.
Fida Latas, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Magelang, Jawa Tengah.